nanti ada beberapa data yang kami minta. Yang pertama, data izin lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian dokumen AMDAL-nya atau UKL, UVL perusahaan. Kemudian izin pembuangan limbah cair atau disebut dengan EVLC dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian dokumen pengelolaan limbah B3 sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian hasil uji kualitas air limbah terbaru dari laboratorium independen yang dilakukan oleh DHMK kemarin, karena kita tidak mau untuk selanjutnya ada pencemaran sungai. Kemudian laporan rutin pengelolaan limbah yang disampaikan ke pemerintah daerah, apakah ini ada laporannya? Dinas DHMK, kami persilakan dengan segala hormat. Kami akan jelaskan di sini tentang responsif daripada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sejak kejadian itu, anggota kita ada turun ke sana, didampingi dengan pihak perusahaan. Ya, anggota kita dulu sana didampingi dengan pihak perusahaan pun, biar jangan nanti timbul miskomunikasi apa kejadian sebenarnya. Dan berita acaranya pun sudah terbuat. Yang ingin kami sampaikan juga di sini, istilahnya apabila nanti ditemukan memang terjadi kerusakan lingkungan, di berita acara itu dijelaskan di situ bahwa saya perusahaan itu wajib bertanggung jawab. Itu kata kuncinya itu. Kemudian data-data yang diperlukan nanti akan kami sampaikan semua nanti Pak, termasuk izin lingkungan, dokumen AMDAL, izin pembuangan limbah cair ini, dokumen pengolahan limbah B3, uji kualitas air itu kami minta nanti, dan laporan rutin pengolahan limbah. Dan kami perjelas juga di sini, kami tidak menutupi apa kejadian sebenarnya, termasuk berita acara pengawasan pemeriksaan kami itu pun Pak, ditandatangani sama perusahaan, ditandatangani STP perusahaan juga, ditandatangani dinas tugas kami. Apa yang harus minta itu Pak Iwana. Makanya kami terbuka aja apa adanya. Dan sebelum ini pun udah kami jelaskan ini di sini, dan kami dipanggil ke Komisi C di Dewan ini, sudah kami jelaskan semua itu, dan sudah perlu tidak ada lagi kami sampaikan. Kami pun tidak begitu paham tentang regulasi di sini, karena selama ini kami berhubungan sama Komisi C. Nah itu, kalau memang nanti dan lain-lainnya semua informasi data yang dibutuhkan kita akan sampaikan. Kemudian hasil lab itu nanti secara tertulis nanti kami sampaikan nanti Pak. Karena model-model itu kan harus jelas dia datanya semua kan. Karena membaca data itu nanti harus apa, ditulis dia nanti. Sementara itu aja lu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu sampelnya dari mana diambilnya itu? Di mana diambilnya Pak? Titik sampelnya di mana? Tentang pengambilan sampel biasanya dilakukan ada mekanisme tertentu yang harus diikuti. Yang jelasnya seandainya titik yang kita ragukan itu memang di situ ingin kita sampaikan, di atas kita ambil satu, di sini di yang kita ragukan itu di tempatnya itu, kemudian di bawah lagi. Ini sebagai perbandingan itu semua. Itu pun tidak bisa sembarangan. Wajib juga disaksikan sama pihak perusahaan. Jangan nanti miskomunikasi lagi, dan habis sendiri kami tidak tahu. Makanya gitulah mekanisme yang harus semua diapakan dilengkapi. Tak sembarangan juga kita mengambilnya. Jadi seandainya pun seperti masyarakat yang kita lihat dia apa itu, datang dia ambilnya sampelnya yang apa itu. Jadi apa perbandingannya nanti? Kan tidak tahu kita. Memang keluar nanti hasilnya apa ya, COD, BOD apa ya itu kan tidak tahu perbandingannya itulah. Semua harus mekanisme yang harus kita apakan, karena kita pun harus bertanggung jawab semua di situ Pak Dewan. Ada berita acaranya apalagi itu, perusahaan terus tahu itu jelas dia. Dibilang kalau misalnya saya pernah nggak tahu tentang sebenarnya saya nggak tahu. Memang saya tinggal di situ.
Kemudian saya rasa itulah zaman berkembang, teknologi berkembang. Saya rasa tidak ada perlu lagi lah kalau misalnya kita coba buang-buang limbah. Dibuatlah satu udah perlu dipikirkan oleh perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan sawit ini. Gimana caranya limbah-limbah itu memang nggak mencemari lingkungan. Ya, sedikit kami memberikan informasi dari atas nama pemerintah melalui pimpinan. Kita bahas terkait dengan PT GSS. Memang benar informasi baik itu aduan masyarakat atau ada live streaming pada saat itu melalui Facebook terkait dengan limbah yang tepatnya di Sungai Lekombi. Kalau tidak salah kami itu pada hari Sabtu, kalau nggak salah Sabtu atau Jumat itu ada aduan masyarakat ya, di Desa Pegayo ya. Dan di hari yang berikutnya hari kerja berdasarkan informasi tersebut melalui kami beserta dengan pimpinan kami mengundang ya, dinas terkait yang alhamdulillah dihadiri dari dinas DHK. Kami minta tindak lanjut atau langkah-langkah yang konfirmasi yang dapat diberikan informasi kepada kami melalui dinas DHK yang dihadiri oleh Kabid Tata Lingkungan dan PPLH yaitu Saudara Aan. Ya, dengan pada hari itu beliau menyampaikan kepada kami terkait tindak lanjut atau informasi yang terjadi dampak limbah dan mengakibatkan seperti ada air sungai di Lekombi itu berminyak. Dan pada hari Minggu, tepatnya bulan Februari di tahun 2025 itu pukul 14 sampai dengan 18 WIB yang mereka sudah turun di lokasi dan melihat kondisi air pada saat itu. Ya, informasi dari Saudara Aan itu alhamdulillah tidak dikategorikan limbah karena mereka sudah membuat berita acara beserta dengan hasil labnya. Karena gini Bapak Dewan yang terhormat, di perusahaan biasanya dari kolam 1 sampai kolam 14. Di kolam 14 itu sudah biasanya ya, dari beberapa bulan atau per 3 bulan sekali itu di kolam 14 itu sudah kategori tidak ada pencemaran. Bahkan yang kami dapat informasi yang pernah pun saya turun ke beberapa perusahaan juga melihat kondisi ikan bisa hidup di kolam 14 itu. Ikan pun boleh bisa hidup di kolam 14 itu. Nah, biasanya kalau ada luapan, ya mungkin itu ada dalaman kolam tersebut ada batasnya Bapak Dewan yang terhormat. Jika memang ada curah hujan, nah biasanya itu memang meluap, tapi itu tidak berisiko pada lingkungan di sekitar. Kalau memang itu ada informasi atau didapatkan terkait, misal ada beberapa terjadi yang pernah beberapa tahun yang lalu kita pernah itu dapat laporan masyarakat melihat dan dampaknya itu mungkin dikenakan faktor sudah meluap dan mengakibatkan jebol itu kesalahan dari perusahaan tersebut. Tapi dari yang laporan-laporan tersebut ya biasa memang dalam beberapa minggu yang lalu sejak kejadian laporan masyarakat itu memang curah hujan pada saat itu betul-betul tinggi
Dan biasanya kalau di aliran sungai Lekombi itu Bapak Dewan, kalau curah hujan bahkan itu kan dibawa oleh air, dan ketika masyarakat mendapatkan informasi pada jam tertentu dan mungkin dilihat dari turunnya tim dari dinas terkait DHK, pada saat itu mungkin air sungai itu sudah terbawa jauh. Izin Bapak Ibu, saya mau perkenalkan diri, saya Pak Desi Manulang. Kebetulan Pak, di kota tercinta kita ini saya baru tiba 2 bulan. Jadi saya masih Pak Camat yang sudah beberapa kali jumpa. Dan terhadap Pak Adi tadi, mohon maaf juga Pak Adi, saya belum melihat dan tidak mengetahui penggalian tadi, tapi terima kasih buat informasi Bapak, akan kita tidak lanjuti. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kewajiban kamilah untuk melaporkan legalitas, juga tujuan teknis atau praktek yang sudah diaturkan undang-undang kepada kami sebagai penyelenggara atau sebagai pengusaha, dan itu kepatutan dan ketundukan kami kepada negara. Dan yakinlah Pak Ketua, data-data yang Bapak minta itu pasti sudah kami serahkan, dan untuk Komisi B nanti kalau memang dibutuhkan juga akan kami serahkan Pak. Dan tapi mohon maaf, kami mohon waktu mungkin setelah Lebaran Pak Ketua. Kemudian masukan tadi masalah CSR, iya kami akui memang yang Pak Ketua sampaikan benar. Terima kasih buat masukannya, akan kami modifikasi untuk lebih banyak jangkauan ke depan. Pak Adi, mungkin Pak setelah ini nanti saya izin minta nomor kontak Bapak, bisa kita berdiskusi nanti Pak tentang yang case yang itu tadi, bisa kita Pak cari solusi nanti yang terbaik untuk itu. Kebetulan di GSS itu Pak, kami ada beberapa departemen yang mengurusi teknis, yang mengurusi perizinan. Kebetulan saat ini saya Pak yang mengurusi perizinan. Nah, kalau hal-hal teknis nanti yang sudah Bapak sampaikan tadi, saya butuh waktu Pak, nanti akan berdiskusi dengan manajer teknis untuk hal itu Pak. Selama ini perusahaan GSS terlalu semena-mena melakukan apalagi terhadap lingkungan. Itu perlu saya buktikan. Ada parit dulu itu 2 meter cuma ke Lekombi namanya. Tetapi di lahan adik saya itu sekarang itu paritnya sudah mencapai 10 meter. Lebih kurang, bahkan lebih lah dari 10 meter. Yang kedua, selama ini evaluasi tentang AMDAL-nya GSS perlu kita evaluasi kembali lah Ketua. Masalah HGB-nya pun bermasalah itu Ketua. Artinya supaya terang-menerang, tidak ada pembenaran pipa itu membuang limbah ke sungai melalui pipa. Apa fungsinya kolam-kolam yang dibangun di dalam pabrik itu? Tidak ada pembenaran pipa langsung buang limbah ke sungai, limbah apapun namanya. Nah, perlu nanti kita cross check itu Ketua. Soalnya limbah ini melalui parit yang sudah ada, dan sampai sekarang beratnya pipa ini mengarah ke Lekombi. Ya, kalau memang parit ini tempat pembuangan limbah, mengapa lagi muncul ada pipa? Itu satu pertanyaan. Kalaulah memang tidak itu limbah berbahaya, ya kita gunakan aja parit yang ada. Tapi selama ini, ya pabrik selalu melakukan semena-mena, tidak ada koordinasi. Setelah terjadi, ya kalau rasa apanya Pak, pabrik ini selalu mengerjakan sesuatu dengan cara maling lah kayak gitu. Ya kebetulan Nandina Ketua Anggota Dewan juga mendapatkannya terjadi di lapangan. Tidak ada koordinasi, melakukan semena-mena, kedapatan baru kita maaf. Memang kami masyarakat Penanggalan diam sekarang. Tapi jangan sempat nanti bom waktu akan terjadi, pabrik itu akan bisa tutup. Gara-gara kesewenang-wenangan pimpinan GSS pada saat ini. Tolonglah koordinasi apabila melakukan sesuatu, apapun bentuknya.
pembuangan limbah ataupun yang lain-lainnya menyangkut masyarakat luas, supaya jangan sempat konflik dulu terjadi baru kita rapat.